Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal dan selama-lamanya. Engkau luar biasa, itu sebabnya kami jadi luar biasa. Engkau hebat, itu sebabnya kami jadi hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini kembali kami mau duduk diam. Bukan sekedar hanya mendengar saja, tapi ini deklarasi hidup kami Tuhan. Kami mau hidup kami dikuasai firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama yang indah. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Wow, 2 tahun lebih gak kesini ya. Oke, hari ini kita mau membahas dari Mazmur 23. Mazmur 23 ini adalah perikop yang paling terkenal dari Perjanjian Lama dan paling sering dibubuhi di sebuah gift item atau sesuatu yang kita lihat. Dan akhirnya yang kita tahu adalah ya udah Mazmur 23 aja. Jangan sampai kita hanya tahu saja tapi tidak menghidupinya, karena ini adalah pesan dari seseorang yang pernah melewati hal-hal seperti itu dan dia tahu siapa dirinya. Dan Daud ini kemudian mengatakan bahwa saya dan juga kita semuanya, kita seperti domba. Dan kita memiliki gembala yang luar biasa. Ada seorang pendeta yang bertemu dengan seorang aktor di dalam sebuah social gathering. Di dalam sebuah pesta. Pada saat itu ngobrol-ngobrol karena mereka satu meja. Pendetanya bilang sama aktornya, karena dia terkenal sekali, bilang mereka lagi bicara soal Mazmur 23 dan aktornya mengatakan saya hafal Mazmur 23. Kemudian pendeta itu katakan, kenapa nggak kamu recite, kamu naik ke atas panggung dan kamu mulai ucapkan dengan gaya actingnya kamu. Kan kamu bisa berorasi gitu ya, bisa acting. Sang aktor akhirnya naik ke atas panggung ketika mereka sedang makan malam dan dia mulai berorasi Mazmur 23. Dengan intonasi sebagai aktor dan menyediakan ayat-ayat itu, ya Mazmur 23 ada 6 ayat. Dia katakan dengan begitu indah dan setelah selesai semua orang tepuk tangan. Tapi sebelum dia turun dia katakan sekarang itu kan dari sisi saya. Sekarang saya mau Pak Pendeta yang recite, yang katakan Mazmur 23. Waktu giliran Pak Pendetanya naik ke atas, dan setelah selesai, dia mengucapkan Mazmur 23, ruangan itu hening, tidak ada tepuk tangan, yang ada adalah air mata. Yang satu, hanya sekedar hafal, dapat tepukan tangan. Yang satu, semua menangis karena dia hidupi Mazmur 23. Dia ngerti siapa gembala dia. Ketika dia ucapkan, itu ada bobotnya. Ketika dia ucapkan, karena dia dikuasai oleh firman. Sama seperti penulis Daud, yang waktu dia masih sekitar 19 tahun, disuruh sama bapaknya, untuk pergi ke lembah Tarbantin atau lembah Elah, untuk bawa roti sama keju, untuk kakak-kakaknya yang sedang bertempur saat itu. Di saat itu, Goliat sudah katakan kepada mereka, bahwa daripada nanti banyak yang mati, kita duel satu sama satu. Kalau kamu kalah, kamu nyembah saya, kalau saya kalah, saya nyembah kamu. Semua cemas, bahkan Raja Saul pun cemas. Nun jauh di sana, ada seorang bocah 19 tahun yang bawa roti sama keju karena disuruh ayahnya bawa roti sama keju ke kakak-kakaknya yang ada di lembah Tarbantin atau lembah Elah. Sampai di sana dia dicibir dan ditertawai sama kakak-kakaknya, bahkan disuruh pulang. Bocah ini bangun pagi, dia tidak tahu bahwa pada hari itu dia akan berhadapan dengan raksasa. Sang raksasa juga bangun pagi tidak tahu bahwa dia akan berhadapan sama si bocah 19 tahun. Waktu dia sampai di sana, dia tanya, dia pastinya kepo, pengen tahu. Mereka katakan dan mereka jelaskan mereka sedang
Gencatan senjata, lagi saling tunggu karena ditantang berantem sama Goliat. Bertempur satu sama satu. Ada sebuah ayat, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, 1 Samuel 17 ayat 26. Itu satu-satunya ayat yang membuat Daud berhadapan sama Goliat. Karena dia katakan begini. Kira-kira ya dalam bahasa Indonesianya supaya Bapak Ibu mengerti kira-kira begini. Dia kan gak bersunat. Siapa dia berani mencemooh barisan bangsa Israel? Dengan kata lain gini, kita kan bersunat. Orang yang bersunat saat itu adalah orang yang memiliki hadirat Tuhan dan urapan Tuhan. Orang yang tidak bersunat tidak ada hadirat Tuhan. Dengan kata lain, kan dia gak bersunat, kita bersunat. Kalau kita lawan dia pasti kita menang. Dengan kata lain lagi, dia ngomong gini, siapa aja yang kamu kirim melawan dia pasti kamu menang. Semua ketakutan karena tidak menghidupi kebenaran. Singkat cerita, dia dibawa ke depannya Raja Saul. Raja Saul ngobrol-ngobrol, bisa audiensi di depan Raja Saul itu karena waktu dia bicara punya bobot, ada bobotnya. Sampai tentara yang mendengar dia sampai sampaikan kepada raja. Ini orang bicara nggak sembarangan. Dan kebenaran itu lucunya mereka udah tahu bahwa mereka adalah bangsa yang bersunat, bangsa yang diurapi Tuhan, bangsa yang memiliki hadirat Tuhan. Kalau melawan musuh mereka menang. Kebenaran itu mereka tahu tapi tidak dihidupi. Mazmur 23 kebenaran tapi seringkali tidak dihidupi. Akhirnya dia dapat kesempatan bisa audiensi di depan raja. Dan waktu dia beraudiensi di depan raja, raja pun menanya kredibilitas dia. Kamu siapa? Saya anak Isai. Singkat cerita, Daud meyakinkan Raja Saul dengan mengatakan begini, beruang sama singa aja saya patahkan rahangnya. Karena itu adalah makhluk yang tidak bersunat. Sama aja, ini cuma beda bentuk aja. Yang ini raksasa, yang itu binatang. Akhirnya nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun. Dikasih baju perang, nggak mau. Dia bilang begini, saya cuma mau bawa 5 batu, umban, tas kecil, dan juga tongkat. 4 hal. Saya nggak perlu yang lain-lain. Kamu yang benar aja, dia lahir sudah menjadi prajurit, ditrain, kamu tuh siapa gitu. Dengan kata lain Daud katakan gini, saya bawa apa nggak jadi masalah. Yang pergi sama saya itu Tuhan. Bawa apa aja kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar, walaupun kecil. Kita sudah tahu ceritanya. Pertamanya diketawain sama Goliat, mati Goliat. Cuma sama 5 batu dan umban. Itu adalah orang yang menghidupi Mazmur 23. Makanya dia bisa katakan dan dia bisa kasih tahu sama kita, siapakah gembala dia. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. I will lack nothing. Kalau baca ayat ini, tidak kekurangan, itu bicara soal kebutuhan bukan keinginan. Jadi kalau mengutip ayat ini, setiap kali kita membaca firman apalagi masuk ke dalam perjanjian baru, selalu Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang kebutuhanmu, bukan keinginan. Keinginan itu sekunder. Makanya Yesus katakan di Matius 6 ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata. Kata khawatirnya sering dibahas, kata berkatanya jarang sekali dibahas. Akhirnya apa yang terjadi? Betul kita gak khawatir, kita belajar gak khawatir, tapi tetap aja berkata. Berkata tuh ngapain? Komplain, mengeluarkan kata-kata negatif, haduh gimana ya. Yang paling ekstrim dan ini saya paling anti, pinjam uang. Orang Kristen itu anak raja, jangan pinjam uang. Malu-maluin. Saya sudah banyak mendengar kesaksian di mana orang sudah terpepet dan terpojok. Justru di situ Tuhan tolong. Saya udah terpepet Pak, Tuhan suka kalau kamu kepepet. Saya udah terpojok Pak, Tuhan suka kalau kamu terpojok. Karena ketika pertolongan Tuhan datang, pertolongan Tuhan tiba, kamu akan katakan itu karena Tuhan bukan karena saya. Karena sudah tertutup semua pintunya.
Dan seringkali yang dibahas hanya janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu khawatir, berkatanya nggak dibahas. Itu jelas Yesus bicara di Matius 6 ayat 31, janganlah khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum dan pakai. Itu kebutuhan. Itu sama aja seperti kalau saya punya anak keluar dari rumah saya, dia udah makan, udah beres hari ini, cuman dia tidak lihat makanan buat besok. Dia keluar rumah, dia ketok rumah tetangga, dia bilang, "Om, tante bagi makanan dong buat besok." Loh, kamu bukannya anaknya Pak Billy? Iya betul. Bukannya besok nanti bapakmu akan sediakan makanan? Aku belum lihat. Di atas meja belum ada makanan buat besok. Yang malu siapa? Saya. Jangan malu-maluin Bapa di surga. Makanya dia katakan jangan khawatir, ditambahin lagi sama dia, dan jangan kamu berkata. Jangan malu-maluin kamu. Kamu anak saya, kamu jangan malu-maluin. Makanya dikatakan, Daud sudah ngerti tentang hal ini. You will lack nothing. Kamu tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena kamu memiliki gembala yang luar biasa, itu maksudnya. Mazmur 23, inti daripada Mazmur 23, itu kemudian dibahas sebenarnya di ayat yang kedua. Ketika dia katakan, kamu tidak akan kekurangan apapun, kemudian dia masuk ke ayat yang kedua, ini ayat yang paling dahsyat sebenarnya. Ini adalah jantung dari Mazmur 23. Dia katakan begini, ayat yang kedua. Ia membaringkan aku, ini kata ini, saya mau bahas kata ini, membaringkan, ini luar biasa kata ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membaringkan itu dalam bahasa Inggrisnya, he makes me to lie down. Dengan kata lain, dalam tanda kutip, dia paksa dombanya. Ini analogi domba, ya, jangan tersinggung, termasuk saya juga. Domba adalah binatang yang paling bodoh. Kalau Bapak Ibu nonton video-video domba, ada video ketika dia baru diselamatkan dari sebuah lubang, dia senangnya luar biasa, dia loncat, dia masuk lagi ke lubang yang sama. Itu domba. Domba bisa serangan jantung kalau dia ketakutan. Dan yang sangat bodohnya adalah dia sudah tahu, ya mungkin dia nggak tahu juga ya, karena dia mungkin tidak tahu dia bodoh, dia sering terhilang, jalan sendiri, kehilangan pegangan. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mau kehilangan pegangan dan kamu tidak mau tersesat, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan dan dalam pengenalan sama Tuhan. Seringkali dombanya tidak kenal sama gembalanya. Gembalanya yang kenal dombanya. Makanya dalam tanda kutip seperti dipaksa dibaringkan di padang yang berumput hijau. Padang berumput hijau itu bicara soal perhentian, bicara soal rest, bicara soal istirahat di hadirat Tuhan. Oh berarti saya nggak usah ngapa-ngapain? Bukan tindakan di luar, bukan. Yang Tuhan maksudkan adalah masuk ke dalam perhentiannya, pikiran dan hati. Sekali lagi ya, saya mau tekankan kata ini, dipaksa loh. Ada sebuah ayat di Perjanjian Baru. Kalau saudara perhatikan Perjanjian Baru, perintah untuk taat, perintah untuk hidup kudus, itu selalu ada pengertian dengan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan tahu kita nggak sanggup dengan daging kita. Ada satu kata di Perjanjian Baru yang bahasa aslinya adalah spudetso. Spudetso itu artinya kamu harus segera lakukan itu, kamu harus ambil inisiatif sendiri, dan kamu jangan tunda kamu lakukan itu. Itu tertulis di Ibrani, coba kita lihat. Itu ada hubungannya dengan perhentian, dengan beristirahat, dengan menenangkan pikiran kita dan hati kita di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang keempat ayat 10 dan 11 mengatakan begini. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita, perhatikan kalimat ini, spudetso, berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dengan kata lain gini, kalau kamu tidak rest in me, kalau kamu tidak berhenti dan kamu mulai
belajar untuk rileks dan masuk dalam istirahat hadirat Tuhan, pikiran dan hatimu, justru kamu akan berulang-ulang jatuh dalam dosa. Itu maksudnya. Justru kamu akan berulang-ulang gagal. Justru kamu akan berulang-ulang stres. Ini benda kecil. Kalau saya pegang ini dalam hitungan 1 menit, saya mungkin nggak rasa apa-apa. Tapi kalau saya pegang terus sekitar 1 jam, pasti pegel tangan saya. 1 hari, saya pasti tidak akan bisa merasakan tangan saya. Pikiran negatif, ketika dipikirkan cuman sekelibet aja, mungkin nggak jadi bahaya. Dipikirin terus-terusan 1 jam, mulai membebankan hidup. Dipikirin seharian, nggak bisa tidur. Dipikirin berulang kali, minum obat. Dipikirin terus-terusan, bergantung sama obat, ujung-ujungnya bunuh diri. Makanya firman Tuhan katakan spudetso, berusaha untuk masuk ke dalam perhentianku. Sampai-sampai Daud katakan ini domba-domba untuk dibaringkan saja susah. Padahal ini masuk ke dalam rumput yang hijau. Kemudian dia bilang lagi setelah masuk dalam rumput hijau, aku akan menuntun engkau, baru aku bisa menuntun engkau ke still water, air yang tenang. Itu kepuasan. Kalau kamu tenang, kamu puas. Ini intinya loh, ini adalah jantung Mazmur 23. Sebelum kita bahas yang lain. Ini perlu dimengerti, makanya saya mulai belajar untuk mengutip Mazmur 131 ayat 2 setiap pagi. Karena Daud mengatakan begini, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Karena jiwa kita ini penuh sampah. Penuh sampah. Dan sampah itu terus memberitahu kepada diri kita sendiri. Ingat, pribadi yang paling sering bicara sama kita adalah diri kita sendiri. Kalau itu penuh sampah, kita akan kasih tahu diri kita sampah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Dan orang-orang seperti itu tidak akan bisa sanggup hidup dalam ketaatan. Ini analogi ketaatan di dalam perjanjian baru. Saya jelaskan begini. Beberapa tahun yang lalu ada 6 orang datang kepada saya mau berhenti merokok. Semua datang kepada saya selalu berdoanya begini, dan mereka kasih tahu saya janji Pak, saya nggak mau ngerokok lagi, dan saya janji sama Tuhan. Mereka tidak sadar di belakang kata janji itu ada tanda kurung, dan mereka tidak ucapkan dengan kekuatan sendiri, karena janji. Apakah salah berdoa begitu? Sama sekali tidak. Sah-sah saja berdoa begitu kok. Ini saya lagi mau kasih tahu sama saudara artinya berusaha dengan diri sendiri mau hidup taat. Sulit. Oke, akhirnya setelah berapa bulan mereka stop. Dengan usaha sendiri ya, stop. Dikurang-kurangin katanya. 6-6-nya datang lagi kepada saya dalam kurun waktu beberapa bulan setelah itu. Ada yang menangis bahkan. Mereka katakan begini, gue gak bisa deh hidup taat, gue ngerokok lagi. Susah banget hidup taat ya. Padahal gue pengen lepas loh. Ini saya cuma ambil contoh ya. Banyak belenggu dosa yang lainnya. Terus selalu mereka ngomong gini, ada 3 orang ngomong gini sama saya. Aku udah gak sanggup deh, aku udah gak bisa. Waktu mereka bilang gitu, saya bilang gini, itu yang Tuhan mau. Maksudnya apa? Kalau kamu doa, kamu bilang itu sama Tuhan. Itu sama seperti domba yang mau jatuh, pegangan nama ranting. Gembalanya datang ngomong gini, sini aku tolongin. Dombanya bilang gini, minggir, aku bisa sendiri. Jatuh beneran dia. Ketika mereka datang dengan sikap hati ngomong gini, Tuhan, aku tidak sanggup. Dagingku terlalu kuat Tuhan. Tapi aku percaya kasih karuniamu cukup bagiku. Tuhan, aku mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan jiwaku yang penuh sampah Tuhan. Aku gak sanggup. Di dalam kelemahanku, kekuatanmu nyata Tuhan. Tahu apa yang terjadi? 6-6-nya. Dalam hitungan 3-6 hari. Berhenti ngerokok semuanya. Mereka bahkan katakan begini sama saya, kok bisa ya? Seperti ada kekuatan yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Sampai-sampai orang ngerokok aja saya pengen muntah baunya. Kenapa? Kekuatan Tuhan yang terjadi. Itu rest. Itu namanya masuk ke dalam restnya Tuhan. Sama seperti saudara ketika berdiri di travelator, di airport. Berdiri di travelator, saudara jalan sendiri.
Bahkan kadang-kadang lebih cepat daripada yang di samping, kalau kita jalan pelan-pelan. Rest, itu yang Tuhan mau. Sekali lagi ya, bukan pekerjaan kita yang kita lakukan di luar, bukan loh, jangan salah mengira. Pikiran dan hati. Biarkan dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Baru setelah itu, ayat yang ketiga mengatakan begini, ia menyegarkan jiwaku. Setelah puas baru kita bisa rasa segar. Ia menyegarkan jiwaku, kemudian ia menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita nggak akan bisa jalan di jalan yang benar, kita nggak akan pernah bisa di jalan-jalan yang penuh dengan ketaatan, kalau kita pikiran dan hati kita nggak rest, nggak masuk ke dalam perhentiannya dia, nggak akan pernah puas dan tidak akan segar. Karena dia katakan itu semuanya karena namaku, for my name's sake. Karena aku mau supaya anak-anakku dilihat sama dunia dari luar, matanya ceria, tindakannya gemilangnya luar biasa, walaupun di dalam masa-masa sulit. Mereka beda dengan orang dunia. Karena dalamnya istirahat di dalam Tuhan. Dalamnya berserah. Dalamnya puas. Dalamnya seger. Saya terbaring sakit tahun 2019 setelah divonis mati. Ada seseorang yang WhatsAppin saya. Teman saya, bukan orang percaya, ngobrol-ngobrol sama saya lewat WhatsApp. Di ujung daripada pembicaraan dia bilang gini, kok bisa ya, tadi dari sepanjang aku ngobrol, kamu kok optimis gitu. Saya gak pernah lupa saya balas begini, itu karena saya ada damai dari Yesus. Itu kesempatan saya bersaksi sama dia. Dia bukan orang percaya. Terus dia bilang gini, saya gak pernah loh rasakan damai seperti yang kamu rasakan. Gimana caranya? Kalau kamu mau rasakan, kamu percaya sama Yesusku, kamu berdoa nanti malam. Jangan cuma minta loh ya, kamu percaya dulu sama dia, jangan eksploitasi Tuhan saya. Oh gitu ya, percaya, percaya dulu. Percaya, terus kamu minta sama dia. Gak sampai 12 jam, jam 7 pagi, besok paginya saya bangun, sudah ada WhatsApp masuk dari jam 6 pagi. Dia katakan gini, tadi waktu subuh aku bangun, aku mimpi ketemu Tuhan Yesusmu. Dan aku bangun pagi dengan damai yang aku gak pernah rasakan sebelumnya. Aku mau kasih tahu sama kamu, aku percaya sama Yesusmu. Aku percaya sama Yesusmu. Nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, saya mau ketemu sama kamu sama istrimu. Sampai hari ini, dia pengikut Kristus. Kenapa? Karena dia lihat anak Tuhan seger. Walaupun lewatin masa sulit, segar. Karena di dalam sininya udah diubahkan Tuhan. Pikirannya udah diubahkan Tuhan, udah berserah, resting di dalam Tuhan. Itu inti dari Mazmur 23. Saya tadi malam juga dapat penyegaran. Apa yang terjadi tahu nggak saudara? Ini melenceng sedikit. Kemarin saya diantar sama istri saya ke airport. Sekitar jam 9 pagi. Rupanya dia ada sesuatu rencana di balik itu semua. Setelah diantar saya ke airport, dia pulang ke rumah. Dia dijemput sama kedua sahabat saya, suami istri yang saya sangat kasihi. Mereka lewat jalan darat, mereka nyusulin saya ke Surabaya. 9 jam. Tadi malam di hotel jam 10 malam tiba-tiba ada yang ketok pintu. Waktu saya buka, jiwa saya segar karena saya lihat istri saya di depan saya. Surprisein saya. Coba Yosi, Wike sama Gaby coba berdiri. Nah ini dia, ini yang bertanggung jawab bawa istri saya. Jadi segar tadi malam saya, karena ada yang mijitin. Saya kalau tidur selalu tiap malam, kan saya tidur sebelah sini ya, istri saya sebelah sini. Sambil dia nonton, dia pijitin pakai tangan kanannya, pijitin kepala sampai saya tidur pules. Tadi malam saya bilang, Tuhan terima kasih kau kirim tukang pijit ke saya. Saya bilang sama dia, besok aku mau khotbahin Mazmur 23. Belum aku mengatakan disegarkan jiwaku, aku sudah segar duluan. Yang keempat, coba lihat ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Udah pernah lewatin lembah kekelaman dia. Sekalipun aku melewati, bahasa Inggrisnya, though I walk through. Saya harapkan lembaga Alkitab segera mengeluarkan Alkitab kita dalam revisi yang terbaru, karena banyak kata-kata yang direvisi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dengan sangat jelas dikatakan though I walk through, kalau saya lewat lembah kekelaman. Lembah kekelaman diartikan dalam bahasa Inggris the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena Daud udah pernah melewati. Daud udah pernah ada di lembah Elah, lembah Tarbantin. Nasib bangsa diserahkan kepada pundaknya, bocah 19 tahun. Tahu kenapa dia katakan itu? Domba, kalau diturun ke lembah, orientasi matanya nggak bagus. Mereka paling nggak suka, makanya harus selalu di-guide. Makanya di sini dibilang, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Gada itu seperti stick softball, nggak terlalu panjang segini. Ini untuk mukulin kalau sampai ada serigala yang datang. Tongkat, itu ada buletannya di ujungnya untuk menggait lehernya domba kalau mau lari. Cek. Makanya gada dan tongkat menghibur aku. Supaya aku ada di dalam jalurnya Tuhan. Dan kenapa dikatakan lembah bayang-bayang maut? Karena ada pewahyuan yang Daud lagi mau kasih tahu sama kita. Bayangan itu selalu tampaknya lebih besar daripada aslinya. Betul atau betul? Dulu beberapa bulan lalu sebelum kasus ini COVID naik lagi, nggak usah takut ya, semuanya pasti dijaga Tuhan, tenang aja. Kita pasti punya teman di grup WhatsApp yang selalu dari pagi sampai malam punya energi untuk masukin berita-berita negatif. Betul atau betul? Dia tulis begini, beritanya tulis begini dan diposting sama teman saya. Terjadi kelonjakan di kota Jakarta, COVID. Wah. Waktu saya baca, di paling bawah, karena saya ikutin data tiap hari, yang naik cuma 3. Saya tanya sama teman saya, kamu udah baca nggak beritanya? Belum. Loh, kenapa kamu posting-posting? Ya kan takut, katanya. Kamu udah tahu berapa yang naik? Berapa? 3. Kamu tahu kenapa digoreng-goreng sama media? Supaya kita klik. Supaya dia dapat traffic untuk kepentingannya dia. Selalu bayangan tampaknya lebih besar daripada aslinya. Bayangan yang kedua, tidak akan pernah bisa melukai saudara. Gak pernah ada berita yang mengatakan bapak-bapak meninggal ditabrak bayangan truk. Ada gak? Gak ada kan? Karena bayangan gak bisa melukai kita. Yang terakhir, kenapa ada bayangan? Karena Daud lagi kasih tahu, walaupun ada di lembah, Tuhan hadir. Makanya ada cahaya, makanya ada bayangan. Dan selalu ketika dia hadir, cahayanya kecil. Karena dikatakan firman adalah pelita, bukan lampu sorot. Jadi seringkali memang kita nggak bisa lihat ujung daripada permasalahan kita. Yang kita bisa lihat hanya hari lepas hari. Bagi saya, lebih baik saya jalan sama pelita yang kecil dengan Tuhan daripada sama lampu sorot tanpa Tuhan. Itu maksudnya. Dan selalu di dalam lembah, dingin udaranya. Dan selalu di bawah lembah, ada sungai. Makanya Daud katakan, though I walk through. Ketika aku lewat, gak diam di situ. Lewat. Tenang aja. Kemudian dia sambung lagi dengan ayat yang kelima. Sebelum baca ayat yang kelima, coba lihat Yohanes 10 ayat yang ke-7, coba lihat. Saya mau berikan ini kebenaran ini kepada Bapak Ibu sekalian. Yohanes 10 ayat yang ke-7 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Pintu ke domba-domba itu. Kandang domba itu biasanya masuk lewat sebuah lorong yang panjang yang bisa dimasuki hanya satu domba aja. Kemudian baru melebar ke sebuah kandang yang besar. Di pintu itu, pintu yang panjang itu, di ujungnya biasanya nggak ada pintunya. Biasanya yang tidur di situ setiap malam adalah gembalanya. Makanya Yesus katakan akulah pintu kepada kepada domba-dombaku. Dengan kata lain gini,
kalau ada musuh datang, harus lewatin aku. Kalau kamu mau keluar dari jalurku, ada aku juga yang ngingetin kamu. Gitu loh. Akulah pintu. Aku jaga, yang penting kamu mau dijaga. Yang penting kamu mau dibaringkan. Baru kemudian dia masuk ayat yang kelima, dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini luar biasa. Engkau mengurapi kepalaku menjadi dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini kalau nggak ada jantungnya di ayat yang kedua, nggak mungkin kita bisa begini. Ia menyediakan hidangan di depanku. Dengan kata lain, di depan musuh kita, di depan penyakit kita, di depan permasalahan apapun yang ada di depan kita bisa makan. Dengan kata lain, kita nggak stres. Orang yang bisa makan berarti nggak stres. Ini berkaitan semua. Kalau kita mau dibaringkan gitu loh. Dan pialamu melimpah itu bicara soal hikmat. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di dalam posisi seperti itu. Saya nggak pernah lupa terkait dengan banyak selang dalam tubuh saya. Dengan kemo, dengan transfusi darah. Saya ada di fotoin nama istri saya duduk. Dan saya menghabiskan 2 porsi ayam bakar di rumah sakit. Dan dokternya katakan saya nggak pernah ngeliat orang yang lagi di kemo punya nafsu makan seperti begini. Saya kutip ayat ini. Tuhan menyediakan hidangan, bukan makanan aja, hidangan bagiku di depan lawanku. Aku tidak stres, bahkan aku memiliki hikmat dari Tuhan. Karena apa? Di dalamku tenang. Aku punya hikmat untuk mengatasi permasalahanku. Aku punya hikmat untuk tahu harus jalan kemana. Aku punya hikmat untuk tahu berdiam diri di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Musuh kita dipermalukan sama Tuhan. Kalau kitanya rest. Kalau kitanya berbaring di rumput hijau. Dan akhirnya di ayat yang ke-6. Seperti tadi lagu kita nyanyikan bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seorang misionaris Amy Carmichael, ketika dia lahir, dia sempat komplain sama Tuhan. Kenapa dia tidak punya mata biru seperti teman-teman yang lain. Dia berasal dari Irlandia. Dia pergi ke Cina, menginjil di sana, dan akhirnya karena dia sakit dia harus pulang. Dan kemudian singkat cerita temannya bilang, kalau kamu mau supaya penyakitmu disembuhkan, ada obat di negara India. Kamu ke sana aja, sekalian kamu melayani Tuhan di sana. Singkat cerita, Amy Carmichael pergi ke India. Di sana Tuhan bukakan jalan, dan akhirnya dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk menyelamatkan wanita-wanita muda yang masuk ke dalam golongan transaksi seks pada saat itu. Dia menyelamatkan mereka, bahkan dia membeli wanita-wanita muda ini, dibeli sama dia untuk dimasukin ke dalam panti asuhannya. Salah satu donatur utamanya Amy Carmichael adalah Queen dari Inggris, Ratu Inggris. Dan akhirnya tanpa disadari dia menampung banyak sekali anak-anak wanita yang dibeli sama dia, dibeli kembali untuk ditampung dalam panti asuhannya. Ketika dia masuk ke dalam transaksi dengan mafia-mafia ini, dia selalu melumuri tubuhnya dengan kopi supaya kelihatan kulitnya gelap seperti mereka. Dan satu hari ketika dia sedang melumuri tubuhnya dengan kopi, dia lihat di kaca, dia menangis dan dia katakan, terima kasih Tuhan bahwa mataku coklat, tidak biru. Kalau mataku biru, ada kemungkinan aku disangka orang asing dan tidak terjadi transaksi itu. Sekarang aku bisa menyelamatkan ratusan bahkan ribuan anak-anak perempuan. Karena Tuhan memberikan mata coklat. Tidak ada yang pernah salah dari Tuhan. Keluarga di mana kita dilahirkan, kota di mana kita berada, tidak pernah salah Tuhan. Kenapa? Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti, mengejar kita bahkan
Itulah the goodness of God. Saya tutup dengan cerita ini. Saya dinyatakan dokter waktu, mungkin di sini ada yang tahu juga kalau pernah mengalami kanker. Saya dikatakan setelah kemo pasti sariawan. Karena nggak bisa makan, kan cairannya panas yang masuk dalam tubuh. Satu hari, ini kejadian di Singapura, kok bisa istri saya lagi mau beli makanan, ketemu sama temennya orang Indonesia, dan ngobrol-ngobrol, dia kemudian karena tahu saya di sana, dia kaget juga, dia kemudian kasih black seed oil gitu ya, minyak black seed, dan waktu dia kasih, kemudian dia kasih juga ini, tolong kasihin suamimu oral drops, ditetesin di air atau ditetesin di gosok gigi, disuruh gosok gigi supaya dia tidak sariawan, supaya dia bisa makan. Kok bisa dipertemukan? Saya langsung pakai drops itu, dan menurut dokter saya adalah pasien pertama yang tidak ditemukan sariawan, dan itu sebabnya saya bisa makan dengan luar biasa, dan itu membantu pemulihan saya. Kenapa istri saya dipertemukan sama dia? Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejar saya. Kebajikan dan kemurahan akan mengejar saudara. Itu sebabnya Daud katakan, dia adalah gembala yang baik dan sangat baik. Kita akan dibawa sampai ke ujung tahun ini dengan selamat. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena gembala yang baik. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau gembala yang agung Tuhan. Dan terima kasih buat jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Engkau telah membaringkan kami Tuhan di padang yang berumput hijau. Dan menuntun kami ke dalam air kehidupan. Itu sebabnya hidup kami puas. Itu sebabnya hidup kami segar Tuhan. Itu sebabnya ketika kami masuk ke dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut bahaya. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kami ini tenang karena ada Tuhan. Bahkan Kau menyediakan hidangan di depan musuh-musuh kami. Dan memberikan hikmat kepada kami. Dan kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan terus dibawa dalam tangan pengasihan Tuhan sepanjang tahun ini. Dengan selamat dan kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Memberkati.